Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini dengan ibadah dan amal soleh. Ibadah adalah bentuk syukur kepada Allah. Jadi semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Sedangkan beramal soleh adalah bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kita kepada sesama hambanya, sesama ciptaannya. Jadi semakin banyak kita berbuat baik kepada sesama hamba Allah, kepada sesama ciptaan Allah, maka semakin banyak ihsan kita. Karena Allah memerintahkan kepada kita pertama untuk menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan kampung akhirat, yaitu surga. Jabatan, kekayaan, ketenaran, termasuk juga keturunan, itu semuanya kita jadikan untuk mendapatkan kampung akhirat yang bernama surga. Surga dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu hidup yang dikayakan. Hidup yang dikayakan. Jadi semua orang, termasuk kita, ingin hidup kaya. Ingin memiliki harta yang lebih dari cukup, bahkan berlimpah ruah. Tetapi tidak banyak yang memahami makna kaya yang sebenarnya. Apa itu kaya? Jadi kita ingin kaya, ingin memiliki harta yang lebih dari cukup, bahkan ingin punya kekayaan yang berlimpah ruah, tapi tidak tahu apa kaya yang sebenarnya. Kaya yang sebenarnya adalah dikayakan oleh Allah SWT. Contohnya si Qarun. Si Qarun itu asalnya orang miskin. Kemudian datang kepada Nabi Musa, minta agar Nabi Musa mendoakan si Qarun jadi orang kaya. Kenapa? Karena Musa itu nabi, dan nabi itu doanya mustajab. Kalau si Qarun berdoa sendiri belum tentu mustajab doanya. Tapi kalau Nabi Musa yang berdoa, doanya mustajab. Itu namanya tawasul dalam berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa, kemudian kita merasa kita belum pantas berdoa, dan kalau berdoa belum tentu dikabul, kita cari orang yang ibadahnya, amal solehnya banyak dan bagus. Datang ke rumahnya, kemudian minta didoakan olehnya. Atau orang yang mau menunaikan ibadah haji, baik ketika akan berangkat, kita minta supaya dia mendoakan kita. Atau sepulang haji, jangan didulukan minta air Zam-Zam, jangan didulukan minta pacar Arab, minta kurma, minta apa lagi itu biasanya. Minta supaya didoakan, karena orang yang pulang haji itu doanya mustajab. Demikian pula ketika menengok orang sakit, kita doakan orang sakit, kita penuhi apa yang diinginkannya, kemudian begitu mau pulang minta didoakan. Jadi si Qarun dia datang kepada Nabi Musa minta didoakan supaya jadi orang kaya. Dan
Dan ternyata betul doanya dikabulkan. Dan si Qarun itu bukan kaya saja, tapi kaya banget. Ibu mending kaya saja, mending kaya banget. Ya. Nah, si Qarun itu bukan kaya saja, tapi kaya banget. Saking kayanya, kunci untuk menyimpan kekayaannya itu tidak bisa diangkat oleh orang yang paling kuat. Jadi kaya yang sebenarnya dikayakan oleh Allah. Dan ini disebutkan dalam surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 48. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu huwa dialah agna, yang mengayakan. Siapa yang bikin kaya? Allah. Wa agna wa aqna, dan mencukupkan. Ya. Ibu mau kaya mau cukup, mau dikayakan mau dicukupkan, dua-duanya. Kaya iya, cukup juga iya. Karena Allah itu sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabbun Nas, sebagai Rabbu kulli syai'in, diantaranya mengayakan dan mencukupkan. Sebab ada orang kaya yang tidak cukup, ada nggak? Jadi para pejabat yang korupsi dia kaya, ya. Tapi kemudian kenapa korupsi? Karena tidak merasa cukup. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah kayakan aku, ya Allah cukupkan aku. Ya. Jadi Allah tidak pernah memiskinkan hambanya. Kalau ada manusia miskin, itu bukan dimiskinkan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah memiskinkan manusia. Ya. Manusia miskin karena dimiskinkan oleh dirinya. Kerjanya tidur melulu. Ya. Malas bekerja, kan gitu. Tidak mau usaha, ya miskin lah. Ya. Gitu. Yang kedua, bisa jadi dimiskinkan oleh orang lain. Ya. Ditipu habis itu ya. Ada orang yang kaya ditipu, jadi jatuh miskin. Ya. Atau mungkin karena musibah. Ya. Itu di luar Batam ada ibu-ibu ya, sama suaminya itu bertahun-tahun ya, dia cari rezeki, kemudian bikin rumah, bikin kontrakan, sampai kontrakannya itu berpintu-pintu. Dalam 1 jam habis itu dilalap jago merah ya. Padahal untuk punya kontrakan sebanyak itu berapa tahun dia ya, mengumpulkan duit, menyisihkan untuk bikin kontrakan. Jadi bisa jadi orang jatuh miskin karena apa? Karena musibah. Ada juga orang yang gajinya gede karena jabatannya tinggi, belum tunjangannya ketika pensiun. Begitu pensiun dikasih penyakit, habis itu hartanya. Gitu. Makanya jadi orang kaya jangan sombong, ya Bu ya. Jadi orang miskin jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah pertama supaya dicukupkan oleh Allah. Kemudian supaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya yang sebenarnya itu adalah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaya yang sebenarnya adalah dikayakan Allah dengan karunia-Nya. Ya, bifadlillah ya. Jadi orang kaya itu karena dikayakan dengan karunia-Nya ya. Bahkan karunia dan rahmat Allah bisa membuat manusia bahagia. Makanya doa kita, ya Allah kayakan aku, ya Allah cukupkan aku, ya Allah bahagiakan aku. Kalau orang kaya itu karena karunia Allah. Tapi kalau orang bahagia karena karunia dan rahmat Allah. Karena karunia dan kasih sayang Allah.
Ibu kalau disuruh milih mending kaya, mending bahagia, Bu? Ya? Mending bahagia, ya. Mending bahagia, Bu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kebahagiaan itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia. Ya. Jadi semua yang dikumpulkan oleh manusia itu tidak ada artinya kalau kemudian tidak bahagia. Karena bahagia itu melebihi segala. Ciri orang yang bahagia bisa tersenyum, itu bahagia. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Kita nggak kaya juga, yang penting punya beras, Bu. Nggak apa-apa, nggak punya beras juga, yang penting bisa makan. Nggak apa-apa, nggak bisa makan juga, yang penting kenyang. Ya. Jadi orang yang bahagia itu pertama bisa tertawa, bisa tersenyum, ya, bisa berbagi. Ibu memberi dengan diberi, bahagia mana, Bu? Bahagia memberi. Ya. Kalau diberi kadang-kala ada punya rasa hutang budi. Ya. Ya. Jadi yang suka ngutang itu si Budi, Bu. Ya. Nih ada seorang budak yang mau membebaskan dirinya menjadi orang merdeka. Tapi dia tidak mampu menebus kepada tuannya. Ya. Karena tidak punya duit. Ya, tidak banyak duit. Ya. Jadi aku ingin merdeka, tapi aku tidak mampu untuk menebusnya kepada tuanku. Ya. Fa'ini, kata budak itu, tolong bantu aku kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya, ala u'allimuka kalimatin allamaniyahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak? Kamu aku tunjukkan kepada doa yang diajarkan Rasul kepadaku. Ya. Laukana alaika mithla jabalin dainan adahullahu anka. Kalau engkau punya hutang, ya, sebesar gunung hutangnya itu, pasti Allah akan melunasinya. Ya. Allah akan melunasimu, melunasi utangmu. Ini doa luar biasa, ya. Doa agar tidak punya utang. Doa agar kalau punya utang itu dapat dilunasi. Dan yakin yang melunasi utang itu siapa? Allah. Ya. Kadang-kala ibu-ibu duit ada, tukang kredit datang. Tarsok. Nggak bayar-bayar. Ya. Jadi dimudahkan bayar utang itu karunia Allah, kasih sayang Allah. Ya. Kasihan tukang kredit. Ya. Dia kan datang ke rumah ibu tuh pakai ongkos nggak tuh? Iya. Jadi begitu datang cepat bayar. Ya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang tidak punya utang. Orang kaya itu adalah orang yang punya utang tapi bisa ngelunasin. Itu saya punya tetangga dulu banget waktu kecil. Rumahnya kecil tapi isinya, Bu, TV gede, kulkas segala macam. Di rumah nggak ada kulkas, Bu. Adanya bakul bekas. Ya. Tapi kerjanya biasa-biasa saja. Ternyata ketika orang itu meninggal, kulkasnya diambil lagi, TV-nya diambil lagi, motornya diambil lagi. Habis itu isi rumahnya. Berarti sebenarnya dia kaya nggak, Bu? Nggak kaya. Mendingan saya punya bakul bekas. Dia kulkas diambil lagi, Bu.
Nah, kalau mau punya utang kemudian dilunasi oleh Allah sebanyak apapun, kul, ucapkan oleh kamu. Ya. Ini doa untuk orang yang tidak mau punya utang. Ya. Ini untuk orang yang mau punya utang tapi segera dilunasi. Apa doanya, Bu? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ucapkanlah olehmu, kata Ali, kepada budak yang mau memerdekakan dirinya, ya, kepada tuannya, ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang engkau haramkan. Ya. Jadi kalau mau hidup cukup, hindari yang haram. Ya. Kemudian ambil yang halal, pasti cukup. Ya. Biar dikit tapi halal, insya Allah cukup. Walaupun banyak, kalau haram nggak bakal cukup, Ya. Korupsi halal atau haram? Manipulasi halal atau haram? Pungli halal atau haram? Iya. Hindari yang haram-haram. Ya. Kemudian ambil yang halal walaupun sedikit, supaya hidup dicukupkan oleh Allah. Yang kedua, wa agnini bifadlika amman siwaka, ya Allah, kayakanlah aku dengan karuniamu. Jadi orang kaya yang sebenarnya orang yang dikayakan oleh Allah dengan karunia-nya. Ya. Hingga aku tidak minta kepada selain engkau. Ya. Jadi orang selama begini itu nggak bakal kaya-kaya. Ya. Ibu mau kaya? Mau? Jangan begini, Bu. Ya, dua-duanya, Bu. Gimana jadinya? Iya. Kalau gini minta, kalau dua-duanya berdoa. Ya. Banyak berdoa, ya. Sedikit meminta, itulah orang kaya. Ya. Kalau banyak meminta, ya, sedikit berdoa, itulah orang miskin, Bu. Ya. Ya. Jadi jangan sampai tukang panci ibu ngutang, daster ngutang, apalagi yang biasa ngutang, kerudung ngutang, sendal ngutang. Itu bukan orang kaya, Bu. Orang miskin, banyak utangnya, Bu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Bu, kaya yang sebenarnya adalah bisa berbagi kebaikan harta sebelum mati. Jadi harta itu harus dibawa mati, Bu, harta itu. Kayak orang Cina, Bu. Orang Cina itu kalau mati hartanya dibawa semua, Bu. Ya. Jadi bajunya masukkan ke kuburan, Bu. Ya. Duitnya masukkan ke kuburan. Ya. Makanya kuburan Cina gede-gede ya, Bu, ya. Itu kan? Gede-gede itu. Isinya adalah jenazah dan kekayaannya. Cuman lama-kelamaan dicolong orang itu. Karena duitnya duit beneran, emasnya emas beneran. Ya, akhirnya kuburannya dibongkar, ya, hartanya diambil. Nah, kemudian sekarang kalau orang Cina mati nggak pakai duit beneran, Bu. Nggak pakai emas beneran, tapi pakai duitan. Rumah-rumahan, tipi-tipian, mobil-mobilan yang terbuat dari kertas, Bu. Kemudian dibakar, ya. Jadi asapnya naik ke langit, ya. Itu agama yang, Bu, percaya ada kerajaan langit, Bu. Ya. Gitu. Kalau dulu kayak Fir'aun juga, Bu. Fir'aun itu peti matinya emas murni, tidak kurang dari 100 kilo, Bu. Belum tempat janggutnya, itu dari emas juga, Bu. Karena mereka yakin kekayaan itu harus dibawa mati. Dalam Islam juga, ya, kekayaan itu harus dibawa mati, tapi caranya tidak seperti agama yang. Caranya tidak seperti Fir'aun. Ya. Caranya dengan zakat, infak, sedekah, berbagi kebaikan dengan yang lain.
insya Allah kekayaannya dibawa mati. Ma indakum yanfad wa ma indallah baqin. Ya. Apa yang tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan, sebanyak apapun pasti habis. Tapi yang dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, ya, itu sejatinya disimpan dan dititipkan kepada Allah, nggak bakal habis. Ya. Jadi istri Rasulullah SAW yang diamanati oleh Rasul untuk membagikan sesuatu kepada tetangganya. Begitu Rasul pulang ditanya, gimana? Sudah dibagikan semua? Sudah. Tinggal ini ya Rasulullah. Tinggal ini. Yang lainnya sudah dibagikan. Yang tinggal itu bukan ini, tapi yang sudah dibagikan. Ya. Sama dengan kita ya. Kalau kita kan mengatakan ya, tinggal ini kan ya. Yang tinggal itu bukan ini, yang sudah dibagikan. Ya. Karena yang ini bakal habis. Ya. Yang dibagikan itu tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berkurang. Bertambah insya Allah pasti itu. Ya. Oleh karena itu Rasul bertanya itu kepada sahabat. Tadruna masa'alu? Tahu nggak kalian siapa orang miskin itu? Ya. Tadi kan ada orang kaya, orang cukup, orang miskin. Ya. Ya. Rasul nanya, kamu tahu nggak siapa orang miskin? Ya. Kalau para sahabat menjawab, alladzi laisa lahu malun. Orang miskin itu adalah orang yang tidak punya harta. Ya. Tidak punya duit, tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya saham, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, ya. Tidak punya apa lagi, Bu? Ya. Tidak punya villa, ya. Itu orang miskin katanya. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh sahabat itu salah, bukan itu orang miskin. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'lu kullu sa'lu as-sa'lu kullu sa'lu, yang miskin itu, yang miskin itu, yang miskin itu, semua yang miskin itu kata Rasul alladzi lahu mal, pada punya duit. Orang miskin itu pada punya duit, Bu. Ya. Bukan yang tidak punya duit. Ya. Ya. Kalau yang tidak punya duit namanya apa, Bu? Kutud namanya. Kutud. Melarat. Sengsara banget nggak punya duit. Tapi orang miskin punya duit, Bu. Cuman walam yuqaddim minhu syai'a. Ya. Tidak ada yang dibagikan sedikit pun, Bu. Ya, dimakan semua, dipakai semua, sehingga ketika mati betul-betul yang dibawa adalah kain kafan ditambah minyak nyong-nyong, nggak bawa apa-apa. Ya, kendaraannya juga ambulan Airlines ya, terus dimasukkan ke keranda. Itu yang dibawa. Jadi zakat, infak, sedekah kita kalau kita mati dibawa nggak? Dibawa. Makanya janganlah jadi orang bakhil, orang pelit, ya. Orang kikir, jangan. Orang kikir itu kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, Bu. Kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Ya. Rasul berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku, jangan engkau jadikan dunia itu di hatiku. Bahaya kalau hati di dunia. Mau ngaji nggak jadi, Bu. Ya, karena hatinya di dunia itu. Ya. Lagi tunggu warung ada yang nyamper, Bu ngaji, Bu. Ya duluan, padahal ngaji enggak. Ya. Sayang, ya. Sayang. Ya, Bu ya. Itu tukang gorengan, ya. Goreng bakwan, goreng pisang, goreng aci, ya.
Waktu Allahu Akbar sampai qomat nggak sholat. Kenapa? Karena dunia ada di hati. Coba kalau dunia ada di tangan, ya, nggak bakal pelit, Bu. Ya, nggak bakal takut miskin. Ya, kenapa? Hatinya kaya. Laisa gina an kasratil arad, walakinnal gina nafs. Ya. Jadi kata Rasul, kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, ya. Namun kaya atau gina adalah hati yang selalu merasa cukup. Makanya anak itu di samping bagus namanya juga mengandung doa, Bu. Ada punya anak dikasih nama Gani, ya Bu ya. Dengan harapan nanti jadi orang kaya. Ya. Kalau perempuan Gina, tuh ya, laki-laki Gani dan Gina. Itu doa. Bagus nggak Gina, Bu? Bagus. Gani juga bagus. Ya. Itu doa, Bu. Ya. Asep, Bu ya. Bagus nggak Asep tuh? Supaya nanti jadi orang kasep, ya. Orang cakep. Lilis supaya gelis, ya. Itu doa semua, ya. Kemudian ada 8 cara mendapatkan kekayaan dari Allah, ya. Ada 8 cara, Bu. Kalau kita mau kaya dikayakan oleh Allah, mau kaya dikayakan dengan karunia Allah, mau kaya hati, ya. Maka yang pertama dengan petunjuk Allah. Allah yang punya kekayaan, Allah yang ngasih kekayaan, makanya Allah kasih cara, kasih petunjuk bagaimana mendapatkan kekayaan dari Allah. Ya. Ya. Makanya kita 17 kali ya dalam salat fardu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, di antaranya ya untuk menjadi orang kaya dengan kekayaan dari Allah, ya. Yang kedua dengan bertakwa kepada Allah tuh, ya, takut kepada Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Hati-hati kalau berbuat dosa dan maksiat. Jaga diri orang takwa itu dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah pertama akan dijadikan buatnya jalan keluar, ya. Jadi orang yang takwa itu nggak bakal menemukan jalan buntu, selalu ada jalan itu, ya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau takwa kepada Allah, Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, Bu. Ya, gitu. Dan rizki itu tidak selalu apa? Tidak selalu duit, Bu. Ya. Sehat itu rizki, Bu. Dimudahkan ibadah rizki, dapat keuntungan rizki, ya. Ya. Itu ada tukang kerupuk, Bu. Dia konvoy pawe di tengah sawah. Salah seorang ya itu jatuh, Bu, sampai kerupuknya tuh tumpah ke sawah. Akhirnya balik lagi nggak jualan kerupuk, Bu. Ya. Kalau diukur dengan materi kan dia rugi, ya, Bu ya. Ya. Nggak untung. Tapi ternyata tukang kerupuk yang tidak jatuh, ya, dia naik mobil, kemudian mobilnya kecelakaan, tabrakan, mati semuanya tukang kerupuk, Bu. Cuman yang jatuh itu yang nggak mati, ya. Itu rezeki bukan, Bu? Rezeki, ya. Dikasih rezeki berupa kehidupan, masih bisa bernapas, masih bisa bergerak. Yang ketiga, Bu, kalau mau kaya dengan kekayaan dari Allah, dengan menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta, baik sebagai pengemis ataupun sebagai preman. Ya. Ada nggak pejabat yang minta-minta, Bu? Iya, bikin KTP harus pakai duit. Padahal KTP gratis nggak? Nah, itu nggak boleh, Bu. Ya. Bikin apa, pokoknya semuanya pakai duit, gitu. Ya. Jadi minta-minta sebagai pengemis ataupun sebagai preman
itu tidak akan bikin kaya dan juga ya bikin hina. Ya, karena kalau mau kaya harus menjaga kehormatan, Bu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini ada doa, Bu. Ya, bisa dibaca ketika sujud, Bu. Itu doa ingin dikayakan oleh Allah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Itu suka dibaca enggak? Ya. Itu doa minta kekayaan kepada Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu pertama al-huda, petunjuk. Minta petunjuk dulu, Bu. Yang kedua watuqa, minta ketakwaan, kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga diri dari dosa dan maksiat. Itu tuqa namanya. Baru wal afaf, minta kehormatan dengan menjaga diri dari minta-minta kepada orang lain. Baru wal ghina, minta kekayaan. Jadi kekayaan urutan keberapa, Bu? Keempat. Urutan pertama petunjuk. Urutan kedua ketakwaan. Urutan ketiga kehormatan, menjaga diri. Urutan keempat baru takwa. Ya. Makanya kaya yang sebenarnya itu didapat dari petunjuk Allah, didapat dari takwa kepada Allah, dan didapat dari menjaga kehormatan diri, al-afaf. Kemudian yang selanjutnya, ya, taat kepada Allah, tidak maksiat, Bu. Ya. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali dengan taat kepadanya. Ya. Jadi ada orang yang dikayakan oleh Allah, ya, karena dia taat kepada Allah. Ya. Tapi ada yang dikayakan oleh setan, ya, karena dia taatnya kepada setan. Ya. Datang ke dukun, ada apa? Begini, Mbak, saya sudah tidak tahan dengan hidup miskin. Ya. Saya mau minta supaya saya disugihkan. Sugih, makanya ada pesugihan, ya, minta disugihkan. Oh, kalau begitu kamu bawa ayam hitam, ya, kemudian disembelih. Biasanya darahnya diapain, ya? Banyak tuh, persyaratannya banyak, ya. Itu nggak bakal kaya-kaya kalau minta kepada setan, karena Allah tidak akan memberikan apa yang ada di sisinya kecuali dengan taat kepada Allah. Ya. Coba lihat, Bu. Ya, ini ada khutbah Rasul. Khutbah Rasul dikatakan khutbah karena singkat, Bu. Rasul memberi pesan dan nasihat yang sangat singkat, dinamakan khutbah. Ya, makanya khutbah nikah itu sebentar, Bu. Itu ada teman-teman yang nggak ngerti disuruh khutbah nikah 2 jam. Kasihan penghulunya pegel. Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takwa kepada Allah, coba ya. Wa ajmilu fitolab, ya, dapatkan rezeki dengan cara yang baik, bekerja, berusaha dengan cara yang baik, dengan cara halal, dengan cara yang benar. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi'a rizqaha. Karena siapapun yang bernyawa itu termasuk manusia tidak akan pernah mati kecuali rezekinya sudah sempurna. Ya. Jadi kenapa ibu sekarang masih hidup, Bu? Rezekinya belum sempurna. Bapak masih hidup karena rezekinya belum diberikan semuanya. Ya. Kan ada, Bu, dari muda itu dia miskin terus, tidur di rumah temannya. Pas usianya tua dia kaya, Bu, ya, dapat royalti 9M tapi mati, Bu. Ibu mending mana tuh? Mending dikasih rezeki sedikit-sedikit atau mending dikasih rezeki sekaligus tapi mati? Ya. Jadi berbahagialah bagi orang yang oleh Allah dikasih rezekinya sedikit-sedikit, ya. Ya. Ada rezekinya banyak, umurnya pendek, ya. Ibu mending rezeki dikit umur panjang, rezeki banyak umur pendek, Bu. Iya.
Makanya jangan mengeluh ketika Allah ngasih rezeki yang sedikit. Ya. Kemudian wa in abta'a anha fatakullah wa ajmilu fit talab. Ya. Kalau merasa rezeki itu seret, susah gitu ya, lambat, apa yang dilakukan? Pertama, takwa kepada Allah. Mungkin kita kurang takwa. Yang kedua, cari rezeki dengan cara yang baik. Mungkin cara nyarinya nggak baik ya, ya. Makanya seret terus rezekinya. Nah, bagaimana caranya? Khudhu mahalla wada'u ma haruma. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ya. Itu namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dengan berzakat, Bu. Dengan zakat. Kalau mau kaya, banyak zakat, ya. Ibu cuma jualan gado-gado. Ya, tinggal hitung aja, ya. Ibu ke pasar beli buat gado-gado berapa, hitung. Ternyata cuma beli 100.000 buat gado-gado. Maka keluarkan 2.500 perak, Bu. Ibu lewat masjid, biasanya di depan ada kotak amal ya, Bu ya. Sebelum ibu jualan, masukkan tuh 2.500 perak itu ke kotak amal. Tapi kalau misalnya ibu jualan apa gitu ya, yang agak gede dari itu, biasanya jualan apa? Ya. Jualan pakaian ya, Bu ya, misalnya ya. Ibu belanja 1 juta, Bu. 1 juta. Keluarkan 25.000. Sambil lewat ke masjid, ada kotak amal, masukkan, ya. Berapa? 25.000. Insya Allah kaya, Bu. Kaya, Bu. Ya. Dan ini diperintahkan ketika Allah menyuruh qiyamul lail, Bu. Ya. Zakat itu diperintahkan ketika Allah nyuruh qiyamul lail diantaranya. Ya. Menyuruh sholat tahajud. Menyuruh berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Ya. Jadi faqra'u ma tayassara minhu, baca Al-Quran yang mudah. Ya. Ketika sholat malam. Wa aqimus sholat, dirikan sholat wajib berjamaah. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa aqridullaha qardon hasanah, pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khair wa 'azama ajra. Ya. Jadi apa saja yang kamu berikan kepada orang lain, ya, itu bukan buat orang lain, buat kamu. Dan kamu akan dapati nanti di sisi Allah balasan yang lebih baik dan lebih besar. Ya. Itu zakat, Bu. Zakat, Bu. Ya. Yang ke berapa? Yang keenam, infak, Bu. Ya. Kalau mau kaya, ya, dikayakan oleh Allah, jangan lupa infak. Silakan Ibu baca surat Al-Baqarah 261, Bu. Semakin banyak infak, maka semakin banyak balasan dari Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, ya, yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi berapa, Bu? Ada berapa tuh? Ada 700, Bu. Ibu infakkan 1.000, oleh Allah diganti berapa? 700.000. Ibu infakkan 1 juta, berapa diganti oleh Allah? 700 juta, Bu. Hampir 1 M itu 1 juta tuh. Ya. Itu kalau yakin. Kalau yakin. Jadi nggak miskin orang berinfak tuh. Ya. Apalagi wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau kita yakin banget, ya, maka bukan diganti 700 itu, dilipat gandakan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta, Bu. Ya, punya harta. Ya. Tapi juga yang lainnya. Ada orang yang mobilnya banyak, Bu. Tapi tidak boleh naik mobil, Bu. Ada nggak tuh? Mobilnya banyak, tapi tidak boleh naik mobil. Saya nggak punya mobil, Bu, tapi bisa naik mobil apa saja, Bu. Mau busway, Jack Linko, apalagi gitu ya, Metro Mini, ya, bisa saya, Bu. Ya. Bahkan kalaupun tidur nggak takut dicolong itu mobil, Bu.
Itu tenang nggak Bu? Tenang. Apalagi naik mobilnya bisa tidur. Ya, aduh, luar biasa. Ya, istirahat yang paling mantap itu tidur Bu ya. Ya. Makanya saya nggak pernah itu negur orang yang tidur di sini Bu. Ya. Itu mengganggu ketenangan. Yang ketujuh Bu, dengan bersedekah Bu. Dengan bersedekah bisa kaya Bu. Al-Baqarah 276, silakan baca tuh. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di Indonesia kenapa nggak makmur-makmur Bu? Karena di Indonesia tuh suburnya riba, tapi kemudian zakatnya nggak ada Bu ya. Zakatnya cuman zakat fitrah doang Bu. Harusnya yang subur itu zakat bukan riba Bu. Sodako yang harus subur itu, bukan riba. Dan Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sodako. Orang yang sodako insya Allah yazdad, yazdad, yazdad. Bertambah, bertambah, bertambah. Yang kedelapan Bu, dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Ya. Ibu tidak punya duit untuk zakat. Ibu tidak punya duit untuk infak. Ibu tidak punya duit untuk sedekah. Maka masih ada peluang untuk jadi orang kaya dengan dikayakan oleh Allah. Apa Bu? Istighfar. Baca astagfirullahaladzim, Allahumma gfirli, ya gitu. Atau baca sayyidul istighfar. Ya, pagi ya, atau malam ya, atau sore ya. Orang yang baca sayyidul istighfar pagi ya, kemudian malamnya matinya husnul khatimah. Baca malam, kemudian paginya matinya husnul khatimah. Banyak-banyaklah beristighfar. Tapi lebih daripada itu, coba baca surat Yunus Bu. Dengan istighfar Allah akan menjadikan kita orang kaya. Apa kata Nabi Nuh? Faqultu, aku berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian harus minta ampunan kepada Allah, kepada Tuhanmu, karena Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midraro. Ya, dengan istighfar Allah mengampuni dosa kita. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ya, jadi hujan itu rizki Bu. Betul hujan rizki? Iya. Itu ada orang yang tinggal di tempat yang tidak ada hujan, ya. Itu jarang mandi Bu, nggak ada air Bu. Ibu mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ya. Ada yang sehari sekali mandinya? Ya. Ada yang seminggu sekali? Ya. Itu yang pertama Bu. Tidak akan kesulitan air. Air rezeki bukan Bu? Dengan air bisa kaya nggak? Nah ini Bu. Ini merek apa Bu? Ini yang punya ini kaya nggak Bu? Kaya. Ada Aqua, ada Fides, ada Aides. Aides itu air dari empang sendiri. Itu Aides ada Le Minerale, ada Fit. Oh itu kaya-kaya semua Bu. Dari air Bu. Ya. Saya kalau pulang kampung, ya di sini semangat, sampai ke sana lemes Bu. Mau pulang lagi, nggak ada air di sana Bu. Di kampung saya itu. Ya. Jadi sumur nggak ada, air pump nggak ada. Ya. Jadi kalau hujan begini mereka bahagia Bu. Jadi si talang itu dimasukkan ke bak mandi Bu. Ya. Syukur kita airnya masih banyak. Tapi tidak hanya air saja Bu kalau istighfar Bu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah perbanyak harta dan anak-anak kamu. Ada yang menarik Bu. Yang pertama dibanyakin apa Bu? Harta dulu. Baru dibanyakin anak. Ya. Kalau manusia susah. Anak dibanyakin, harta enggak ya? Ribet nggak Bu? Ribet. Kalau Allah banyakkan dulu itu hartanya. Baru kemudian banyakkan anaknya. Ya. Susah nggak Bu? Kalau banyak harta, banyak anak. Susah nggak Bu? Enggak. Yang susah itu banyak anak, tapi nggak banyak harta, ya gitu. Itu saya punya orang tua wali murid Bu. Anaknya 2 Bu. Anaknya 2. Tapi sekolahnya gantian Bu.
Sekarang kakaknya, besok adiknya. Kenapa? Nggak punya ongkos, Bu. Nggak punya ongkos. Ya. Jadi sekolahnya itu 2 hari sekali tuh tiap anak tuh. Kemudian tidak hanya air, tidak hanya harta, tidak hanya anak. Ya, orang yang istighfar itu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah kasih yang namanya kebun. Bukan hanya satu, banyak kebun. Dan Allah kasih sungai, bukan hanya satu, banyak sungai. Kira-kira gimana hidupnya, Bu? Orang yang banyak air, banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak sungai. Gimana itu, Bu? Oh, itu luar biasa, Bu. Ya, pengen ikan gak usah ke pasar, Bu. Ada tuh di sungai, ya. Betul kan? Pengen apa? Pengen buah-buahan, ada di kebun. Pengen sayuran, ada di kebun. Ayam, itu melihara di kebun tuh. Telurnya, ada. Ini simbol keberkahan. Jadi simbol keberkahan ada berapa? Ada 5, Bu. Ya. Ciri orang yang hidupnya berkah. Pertama, cukup air. Ya. Yang kedua, banyak harta. Yang ketiga, banyak anak. Banyak anak tuh berkah, Bu. Yang keempat, banyak kebun. Yang kelima, banyak sungai. Ya. Kita punya sungai? Enggak. Punya kebun? Enggak. Kenapa sekarang pesantren mahal-mahal, Bu? Kenapa, Bu? Kalau dulu pesantren itu murah-murah. Karena pesantren dulu itu punya sawah, punya kebun, punya sungai. Coba cari sekarang pesantren yang punya sawah, punya kebun, punya sungai. Makanya mahal-mahal. Lebih mahal dari sekolah biasa, ya. Gitu, Bu. Ya. Ya, silakan, Bu. Ada yang ditanyakan? Itu surat Nuh ayat 11 sampai 12, Bu. Ya, istighfar bisa menjadikan orang kaya, hidup subur dan makmur, Bu. Ya. Ya, silakan. Ya, sebelum ditutup, Bu.